طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أحييكم بتحية الإيمان، تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، وتحية المبارك من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Bapak, ibu-ibu jemaah tarawih di Surau Nurul Huda Pangkaryang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bapak Ibu-ibu, balik kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sebab bakok balik kita ingatkan, mungkin setiap orang ceramah itu tadi disebut ya bakok. Batu disebut balik memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ambo berbadi tak kena menikah bak. Disebut kita balik memuji Allah Subhanahu wa taala sebab banyak orang menjual onde di siang hari, di sore hari, di malam hari. Ba contoh Pak. Misal hari hujan. Orang sampai ke masjid hari hujan, hujan 2 hari lagi. Kok misalnya siang hari paneh awak sedang berpuasa, kira awak sedang kaladang atau sedang karajo, baku paneh nari kau saja. Banyak orang menonde Pak. Kalau orang bersyukur sebagian ada, orang yang tak bersyukur sebagian ada pula. Tetapi banyak di masyarakat awak bersebut ketika ada yang terjadi di tengah masyarakat, sisi negatif yang dicari pertama sekali dulu. Sehingga banyak orang menjauh-jauh kita balik ingat balik jangan sampai meritu. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah Rasul utusan Allah, menjadi suri tauladan bagi kita bersama. Sajalah maksud dari Nabi Muhammad mendidik kepada generasi-generasi sahabat, itulah yang harusnya kita praktekkan pada masa kini. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita. Baik Bapak Ibu, kalau untuk kajian hari ini ambo teragak mengkaji tentang persoalan jangan tinggalkan generasi yang lemah. Itu kalau untuk yang adik-adik yang mencatat. Tapi sebelum kita mengkaji tentang itu, kita praktekkan pula lah ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat pertama pada pertengahan sampai akhir. Kata Allah, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Mari kita bertakwa kepada Allah. Kepada Allah lah kita meminta wal arham. Dan semua lah tali silaturahmi. Jadi dalam rangka menyambung tali silaturahmi atau kenalan kita saja Pak Bu. Atau lah kenal Pak di situ. Alun lah. Rasul pertama bawa ngari le Pak. Ayo rasul mana? Itu makanya kita rasulnya para luana kenalan. Nama Bu tadi Pak ya dengan Bu. Payah dengan Pak. Kalau dicari biasa, kalau jamaah ngajar ni payah mengi panjang mana Ustaz. Kalau orang lain kadang nama pendek Muhammad Hafiz, Muhammad Haikal, pendek-pendek nama aku Ustaz, nama Ustaz panjang mana payah kami mengingatnya. Kalau dari segi nama Pak Bu supaya mudah kita mengingatnya tentu kita cari lo artinya. Kalau payah Pak Ibu mengingat namanya yang pakai bahasa Arab, kita ingat saja arti selesai. Nama Muhammad Khalilur Rahman. Kalau Muhammad artinya semua tahu Muhammad. Khalil Rahman Rahman artinya yang Maha Pengasih. Arti boleh Khalil gua enggak payah orang mengingat. Khalil dari segi bahasa Arab kadang orang menyebut gua dua bentuk. Ada yang menyebut Khalil, ada yang menyebut Khalil. Kalau Khalil dalam bahasa Arab artinya seketik. Seketik artinya atau itu tidak cocok je arti dari Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad sedikit yang Maha Pengasih, itu tidak cocok. Khalil kiranya dalam bahasa Arab itu artinya adalah kekasih. Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Jadi kalau dipanggil Ustaz Khalil, orang berarti Ustaz arti Pak. Saya kekasih. Kekasih siapa Bu?
Galak itu. Kalau kekasih sianya atau Allah alam, karena yang ambo jurusan magister hukum keluarga, lah selesai pendidikan hukum keluarga, tetapi ambo lebih keluarga lah. Lebih keluarga lah. Tu makanya kekasih sia kini gua belum tentu belum bisa disebut kekasih sianya kini lah. Karena dek masih surang saya baru. Kemudian Bapak Ibu, ambo asal dari negara Rau, cuman kini bertugas di negara Padeske, Kecamatan Sepuluh Kutu, sebagai dai pemberdaya Basnas Kabupaten Ternate. Basnas ada kayak sekolah Pak, dari sekolah. Cuman letak tugas sembuh dan di balik gunung. Jadi kalau misalnya gua pay kemari ke situ, itulah kecil orang-orang dulu pay tawaf kemari mah aja, keliling gunung aja. Tawaf mengelilingi gunung, tawaf ke gunung mengelilingi gunung nanti. Itulah untuk kenalan rasanya Pak Bu. Aduh nak perso ditambah rasanya Pak untuk kenalan. Cukup lah. Baik, kita masuk ke dalam kajian tentang persoalan jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lama. Kita cari bahwa kini Pak Bu, masalah di dunia Bu banyak mana. Salah satu masalah itu kalau dicari orang berkeluarga, acok bicara masalah itu. Baca cara menyelesaikannya banyak cara itu. Tapi kini salah satu yang paling penting masalah itu adalah masalah generasi muda, masalah persiapan awak di masa yang akan datang. Itu yang acok mana masalah. Sebab kalau kajian Pak Bu, target ambo dalam sebulan berbeda-beda. Pas di malam kini kajian yang ambo bahas tentang persoalan jangan meninggalkan generasi yang lama. Itu yang teragak orang begini. Kalau kata Bapak Ibu mencari lihat yang judul-judul yang lain-lain yang tak berbeda dari tema kini, bisalah disediakan di HP di channel YouTube Ambo. Nama Ambo lihat itu tambah MH tambah official itu saja. Tambah situ masuk langsung itu. Tapi dalam persoalan itu Pak, kalau kita cari pada masa kini, contohlah Pak orang-orang dulu mendidik anak atau orang kini mendidik anak lah contoh kini dulu. Contohnya Pak Bu, misal anak Bu ketek baru. Umur 5 tahun sampai tahun, berjalan berlari, tersanduang dari batu. Kecek orang tua Pak Bu. Batu gue salah mah aja kan. Di lampang batu gue lah, jangan menangi lenak aja kan. Batu gue di lampangnya aja. Padahal dari segitu salah. Anak yang tadi berlari kencang. Tapi problem atau cara mendidik yang mana itu sampai kepada kadang. Contohnya masuk anak tadi ke TPA. Kira bercakapnya sama kawannya. Ketika bercakapnya sama kawannya, kiranya anak gue yang buat masalah dulu. Dia kadang-kadang bercakap sama kawannya, kira kawan gue pandai lo bertinju. Menangi anak yang jadi masalah tadi. Mengadu ke emaknya, saya kan disalah sama kali Pak. Tentu anak orang lain yang salah dulu. Itu yang biasanya terjadi gini. Alhasil kalau ada anaknya menangis, saya buat menangis. Anakku, berangan anak tu tadi. Tak ada calik lu saya yang salah. Sampai kepada masalahnya, ketika guru mendidik kepada anak-anaknya. Guru mendidik anak Pak. Dididik anak gua tadi. Amadah anak itu. Kalau ada orang kini dilepihnya menangis anak tadi mengadu ke rumah. Asyik kena berang pertama kali Pak. Gurunya tu anak langsung. Guru. Itu terjadi seminggu sebelum bulan puasa petang. Dan ingat mana Bu ketika Bu di Sepuluh Kutu. Ada pondok pesantren di Kabupaten Agam. Kejadian mana itu? Anak aku di pondok pesantren tu lah 3 hari berturut-turut madah. 3 hari berturut-turut madah Pak. Hari pertama anak aku keluar dari asrama suruh pergi ke sekolah, alai keluarnya. Tapi nak tiba di sekolah. Mengadu guru tadi ke kepala sekolahnya, Pak, ikut anak tadi nak dunya masuk batu sakitnya tu Pak. Lah keluar dari sekolah nampak dah buat tadi mas. Kira cantik baliknya ke asrama balik lalu. Hari pertama tu nampak dari kepala sekolahnya, apailah apa je. Katiang bendera, hormat lu je. Hari kedua itu je orang melihat seorang tu saja Pak Bu. 1000 santri yang lain tu yang seorang tu ibarat yang seorang tu mana yang ada. Yang lain pergi sekolah tetap pergi sekolah, yang seorang tu ada. Kira hari kedua itu lu melihat ditambah hukuman cek lain tu baca Al-Quran mudah-mudahan dia gara-gara baca Al-Quran insafnya. Hari ketiga itu je orang melihat Allah mulai berang ustaz tadi ditepuk ikut. Ikut tepuk apa? Je kan. Tepuk ikutnya. Apa yang kau guru pikir misalnya kan? Tak senangnya ditepuk mengadu kepada orang tuanya. Kaduan kepada orang tua Pak. Dikejar ke orang tuanya, Pak, Mak, ambo dicakit, ambo diantuan ke dinding, ambo didongkak. Dengar di orang tua tadi
Ndak mau hanya menanya ke kepala sekolah tadi, do langsung nyampe ke sekolah berang-berang hanya di situ. Hanya bawa wartawan ke situ. Yang wartawan tadi harusnya wartawan tadi nyutanya apa pandangan dari ba'a yang terjadi sebenarnya ke kepala sekolah, ndak namu hanya mendengar aja. Alhasil dibuat berita, hanya buat berita telah terjadi penganiayaan. Anak tadi dicekik, diangkutan ke dinding, didongkak saja. Padahal yang menjadi saksi waktu itu, ndak ada anak itu. Lah siap ditapuk ikut tadi suruh ke guru piket nampaknya galak-galak asin. Tapi gara-gara orang tua gini banyak yang itu yang terjadi Pak. Ketika anak gua salah, yang salah itu bukan anak yang dicari. Zaman mendidik waktu anak kita tadi jatuh hanya di batu itu yang ditokok, padahal batu anak-anak asin. Ayu batu gue selamat, batu tadi yang ditokok. Banyak problematika di tengah masyarakat, salah satunya menyalahkan sesuatu hal yang tidak salah. Sehingga padang, yo Ustaz, ambo kan dek sayang kepada anak. Akan itu yang jadi masalah ini Pak. Dikacan ambo kan dek sayang kepada anak gini, go makonyo kalau ada anak aku ambo karena apa-apa, ambo berang langsung aja. Tapi dalam persoalan awak ini lebih dahulu awak ba'a dalam pandangan manusia daripada dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mah tahu yo didik anak gua sebaik mungkin sini kan. Kalau salahnya itu ya dibatuannya. Kalau salahnya ayo itu dididiknya betul. Ba'a kecil Nabi Muhammad contohnya. Muru sabiyyu bis salati idza balagha sab'an sinin kecil Allah. Kecil Nabi Muhammad, perintahkan anak tu kalau solatnya pada umur 7 tahun saja. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu. Kalau nyelah umur 10 tahun ndak jo muahnya solat lain atau koknya tapi tokok go pakai cara cik Nabi. Jangan sampai biru lu mata jangan sampai hilang lu telinga, anak boleh itu. Tapi yang dalam persoalan mendidik anak tadi, tujuan pertama sekalinya supaya insafnya badiaknya kepada jalan yang benar kecil Nabi Muhammad SAW. Yang kecewa, ayo kalau anak ambo tersakiti gak seketik, anak bisa meniru. Saya yang menyakitinya gak seketik, meskipun anak ambo salah, tetap anak itu tadi yang dibelanya. Itu yang banyak terjadi pada orang awak ini. Itu yang di Dekesiko 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sebelum ambo tamat S2. Pernah ambo pergi mangale ayat tabu ke Pekanbaru. Pergi ke tempat di sana. Kiranya ada masjid cik yang guru guru TPA. Anakku balai lari kan berang di guru TPA tadi. Nak do di aku do kan dibentak pakai mulut saja Pak. Manangi anak tadi pulang. Kira apaknya TNI. Apaknya TNI, ambo saja tak pernah membentak anak ambo do saja. Ditapuk aja guru ngaji tadi. Lah siap ditapuk aja sampai kini nak mau jadi guru ngaji saya tu. Itu salah satu faktor bahannya Pak. Yang kita lebih sayang kepada anak dalam persoalan, ayo anak ambo kalau kan dibentak seketik, itu gara-gara ambo sayang kepada anak. Padahal tabadiat yang terjadi dalam persoalan ajaran Islam. Kalau kita sayang kepada anak, kita ajarlah kepada jalan yang lurus. Kalau kita sayang kepada anak, kita ajaknya dalam persoalan ajaran Islam yang baik dan benar. Sebab kalau indah, model tadi anak gua salah, anak tu yang dibela, apa yang terjadinya Pak? Kalau model yang dulu, kalau model di akhirat besok, anak gua salah dibela anak yang salah tadi. Tiba di akhirat besok, kita lah kan masuk surga. Kira anak gara-gara babu yang salah, hampir kan masuk neraka. Pas kau masuk neraka, anak tadi dipanggil di malaikat. Kok masuk neraka? Ambo ketika babu yang salah, malah kesalahan abu gua dibela dari orang tua. Mau orang tua tadi yang tu yang kau masuk surga tadi itu aja. Kecil, iyo nampak gua aja. Yo je. Abang aku berdidik anak aku ke dalam persoalan yang salah, padahal anak aku tanggung jawab awak aja. Yo ba'alai. Kalau nak dapat jawapan tu itu jawab eleh. Dia ba'alai. Ada masa itu kalau dek ba'alai je pak je bu ayo kau ni lah pak anak tadi kah? Nah aku lu kan anakku tanggung jawab awak. Dan kita disuruh di Allah Subhanahu wa taala jangan menjadi orang yang lemah. Dan takutlah awak meninggalkan keturunan yang lemah kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 9. Kata Allah tu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Takutlah kita kepada Allah meninggalkan keturunan yang lemah. Panakku keturunan itu je Allah. Intinya mana? Jangan sampai awak tinggalkan keturunan yang lemah. Lemah dari apa maksudnya gini Pak? Secara umum lemahnya manusia gua secara 3. Lemah dari segi mental, lemah dari segi pendidikan, lemah dari segi ekonomi. Tapi lawan meninggalkan keturunan yang lemah-lemah itu kecil Allah Subhanahu wa taala. Maka didik anak tadi.
Kalau lemah dari segi mental banyak Pak Bu. Ada masalah anak seketik mengadu kapaknya, itu tahu risih jadi masalah sampai kadang. Masalah seketik ngadu kapaknya, masalah seketik ngadu kapaknya. Makanya contoh kini kasus perceraian banyak terjadi di Indonesia. Contoh kasus perceraian kini banyak terjadi pada orang dulu Pak Bu. Kalau orang dulu ada masalahnya selesaikan masalah langsung. Tapi kalau orang awak kini ada masalah mengaduin dulu. Alhasil, ambo pernah magang di pengadilan agama. Kalau yang pengadilan agama yang ambo magang dulu di pengadilan agama meninjau. Kategori kampung, tapi lah banyak lagi orang bercerai di situ. Kalau di Sangkago, tahun ke-4 bulan Oktober lebih dari 300 orang kasus bercerai. Kalau sampai Desember, ambo belum tahu deh, tapi yang pas di Oktober ambo tahu lebih 300 kasus orang bercerai. Kira pernah salah satu kasus orang bercerai itu Pak Bu. Masalahnya ada masalah antara suami istri mengadu kepada orang tua, kepada orang tuanya, kecil orang tuanya. Ayo kalau mandi itu masalah tahu saya bersebut sama orang tua apa cara saya dah. Padahal masalah simpel. Yang kita di dunia pun memang ada masalah. Makanya harus ada pendidikan mental kepada anak supaya dia tangguh dan kuat menghadapi masalah hidup di dunia pun. Tetapi di orang awak, yo ada masalah nak, yo abah masalah tadi, saya yang salah tadi, nak ditanya itu, yang ditanya saya yang buat anak menangi, atau abang buat berangannya langsung, nak ditanya lu apakah masalahnya. Sehingga anak-anak kini terlatih menjadi mental-mental yang lemah. Kalau lah terlatih menjadi mental-mental lemah, Pak Bu, apa yang terjadi? Contohlah, seminggu lalu lah. Tak sampai seminggu lalu aku pernah membaca berita kecek salah satu pimpinan dari negara itu. Yang keceknya menikah. Kalau misalnya nyu nak tahan karena kritik, siapa yang mengkritik tu pai salah keluar dari negara Indonesia lain. Ancak pai keluar negara lain. Di negara luar lah dan di Indonesia saja. Ada pernah ibu baca bu? Alai mengganggu apa ada Pak? Ada yang pernah baca Pak? Ada je itu. Tapi ada di situ. Dari persoalan itu hanya terjadinya Pak. Dia gara-gara mental yang lemah tadi, tidak siapnya untuk ditolak dari orang lain, tidak siapnya untuk dikritik dari orang lain. Padahal dunia hukum memang kritikan dari orang lain itu banyak apa? Pandangan kebaikan menurut pandangan manusia itu banyak benar. Lain lo perangai awak contoh dalam pandangan awak, kecil orang masih banyak dia yang salah. Sehingga praktek yang mana itu tadilah sejak zaman dahulu lagi sebelum Nabi Muhammad lahir lah dari praktek itu. Contoh kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pai jo anaknya nyok kendarai keledai, kita anggap ke keledai Pak. Nyok kendarai keledai berdua sama anaknya tadi, kecek masyarakat tadi. Woi, kurang penyisau binatang macamnya. Keledai ketek naik lo orang berdua di situ je. Terus kecek orang wanita tadi, kecek Luqmanul Hakim turunnya Luqmanul Hakim anaknya suruh naik keledai. Dalam pandangan Luqmanul Hakim dia ambul tulang boleh gue saja kan. Anda tulang boleh gue belah nak bawa naik keledai daripada masalah lo kecil masyarakat. Berjalan, anaknya dia apa aja berjalan. Kecil masyarakat satu lagi. Aku lah tipikal anak-anak yang kurang ajar kepada orang tua je. Anak-anak yang duraku kepada orang tuanya. Batu anak gogo, nyo lama-lama naik keledai. Yang apanya ni sudah berjalan je. Atau dong kalau di masyarakat yang macam itu yang terjadi lepas. Luqmanul Hakim nanya anaknya turun. Nanya Luqmanul Hakim malah kecil masyarakat sekali. Aku lah apa yang kurang ajar aja. Apa tulang kare, anak tulang lunak disuruh anak berjalan apa lama-lama naik keledai aja kan. Atau dong kata-kata yang mana itu turun kedua boleh. Lah turun keduanya apakah hilang masalah dari masyarakat tadi? Indah ayo. Kecil masyarakat sekali. Tidak pandai memanfaatkan binatang mah je. Yang keledai itu memang untuk ditunggangi, ku dia elo saja. Ada gara-gara mana itu? Serba salahnya ni. Terunggah mana itu? Mengenal Luqmanul Hakim satu lepas. Yang buat jinjang salah keledai itu lagi. Lah siap di jinjang di bola di masyarakat, ada kecil masyarakat satu lagi. Orang gilo saja. Bahawa orang gilo keledai itu untuk berjalan, awak naik dari keledai. Aku keledai itu yang bapakku satu lagi. Kan gilo tu je lah. Padahal dalam persoalan itu, ibaratnya pandangan dari segi masyarakat itu banyak-banyak. Coba beda-beda pandangan kebaikan dari segi masyarakat. Sehingga yang menjadi patokan utama awak tentu kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama kali. Kalau dalam pandangan manusia yang tadi itu, anaknya salah, ayo anakmu aku bagi ngikon karena memang itulah fitrah dari Allah. Cinta terhadap anak itu fitrah dari Allah.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Diciptakan fitrah menjadi manusia gogo rasa cinta dan kasih sayang kepada kepada anak. Salah satunya. Salah satu dari anak cinta kepada anak tadi, ya kalau anak awak kenapa atau tu berang awak. Tapi yang salah dalam proses pendidikan tu, ketika anak gua salah, kita bela juga anak yang salah tadi. Alhasil melahirkan generasi-generasi yang lemah di masa yang akan datang. Salah satu yang lemah itu adalah lemah dari segi mental. Kalau orang Minang dia tahu Pak, adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, ABS, adat bahasa di syarak. Yang ada orang kini ABS ini namanya asal bapak senang. Batu asal bapak senang. Ayo, mbak kecil apa kini kalau ada masalah menjadi misal pemimpin mbak salah kebijakannya, kita kritik seketik. Ini masukkan di serang. Dek gara-gara apa? Mentalnya kena kritik tadi. Ndak kuat. Faktor penyebabnya nyolah dididik dari ketik mental-mental lemah tadi. Dan itu dari segi mental. Kemudian dari segi pendidikan, padahal kecek Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu. Kecek Nabi, al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Kecek Nabi. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dari Allah daripada mukmin yang lemah. Salah satu kuat dari segi pendidikan. Kalau di kecek kuat dari segi otot, kalau orang dulu kan itu yang kecek Nabi dari mukmin yang kuat itu lebih cintai dari Allah daripada mukmin yang lemah, menangi ibu-ibu sektor ini. Batu menangi ibu-ibu. Pernah ibu mencelik ibu-ibu berotot badak. Cik-cik lain mungkin ada di TV itu, tapi secara umum ibu-ibu berotot badak, kecik orang. Ibu-ibu biasanya lemah, mulai ancak dia cadia, aku berototnya. Ama gikolo gay ibu tu cale lotak beko kadang tu dah sesuai dah. Sayangku yang kuat dalam maksud itu bukan kuat dari segi fisik. Salah satu yang kuat itu adalah kuat dari segi pendidikan tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghargai pendidikan Bapak Ibu. Urang ka baparang bana, baparang anggota kurang. Misal perang Badar, misal perang Uhud dan lain-lain sebagainya kan anggota kurang. Pas perang Badar seketik orang parangnya, lawan banyak itu. Tapi yang menjadi anak muda sesudah itu kecil Nabi, apailah beraja kecil. Yang anak muda tadi teragaknya ke baparang kecil Nabi, ajan baparang sadonyo tetap menuntut ilmu pengetahuan sebagian. Saking Nabi Muhammad menghargai pendidikan. Tetapi di tempat kini persoalan pendidikan itulah yang paling kurang rasanya. Dibanding untuk negara-negara yang lain. Contohnya, misalnya dalam persoalan pendidikan pemimpin contohnya. Contoh. Kalau model di negara yang lain, negara lain bisa maju, Pak. Kita kan sama-sama merdeka sama Jepang. Sama-sama merdeka. Jepang pas kita merdeka, Jepang di bom Hiroshima Nagasaki. Sama pembangunan Indonesia sama negara Jepang. Ni Hiroshima Nagasaki sama-sama membangun, Indonesia sama-sama membangun. 1945 sama-sama membangun. Tapi kalau kini main terjadi kita lihat. Maju tak Hiroshima Nagasaki atau Indonesia? Lebih dulu Hiroshima Nagasaki itu maju. Faktor penyebabnya Pak? Kiranya yang Hiroshima Nagasaki tadi itu tuh pas siap dibom tadi, kecek pemimpin yang siap itu siapa guru yang masih hidup. Itu pertama kali pertanyaan. Tak dicari dia nyodoh. Ameh yang tak kubur. Tak itu yang cari pertama kali dah. Siapa pemimpin yang masih hidup? Tak itu yang cari. Tapi siapa guru yang masih hidup itu. Saking yang menghargai pendidikan dek orang Jepang tadi. Akhirnya pas masuk ini, akhirnya maju jadi. Yang kita masih berkembang juga. Jangan kita cari jauh dari orang Jepang lain di Malaysia saja. Alhamdulillah Pak. Tahun berapa tu 2019 sampai 2020 di kampus waktu S1 dulu disangka dapat juara 1 nasional debat hukum Islam di Medan. Dapat hadiah pergi ke Malaysia. Tiba di Malaysia kira banyak juga orang Indonesia gogo yang pindah ke warganegaraan ke Malaysia. Keceknya Pak Bu. Ada ombo bersebut sama Pak Gus serang nyagi tahu mereka. Ni orang Pariaman. Batu ni pindah ke warganegaraan Pak. Yo ombo lebih dihargai di sekolah daripada di negara surang. Di Indonesia baal contoh aja. Di Malaysia baal contohnya. Guru mana? Itulah penghargaan orang kepada guru sehingga negara itu bisa maju jadinya. Penghargaan terhadap pendidikan tinggi. Tapi kalau orang gini tamek S1 pandangan orang, ayo pengukuran siap ke lemah aja. Itu yang terbayang orang. Sehingga ancak awak bakarajo dari awal lain usah awak mendidik baik kuliah bu payah mah aja. Ancak awak bakarajo menggalih tabu leh.
Kalau ambo terus mana Pak? Kuliah petanggo pas sedang kuliah alhamdulillah lulusan terbaik. Tetapi pas libur pai menggalih. Tarasul lama menggalih ke Pak. Tak sampai setengah hari siap zuhur sampai asar menggalihnya dapat 180.000. Modal 50.000. Kan utang Pak tu. Lama ada Pak? Lama mencari PT kalau menggalih. Tapi dalam persoalan pendidikan, misal 2 tahun yang lalu ambo menjadi pembina asrama. Yang menjadi guru, misal pas ambo menjadi guru bahasa Arab, yang guru bahasa Arab go sajam 10.000. Inilah naiknya 2.000. Jadi sajam 12.000. Karena naik Pak. Sajam jadi 12.000. Dalam persoalan itu Pak, dibanding semua orang menggalih tadi, mana yang senang? Menggalih dari siap zuhur contoh jam 1 sampai jam 3 jam menggalih 180.000 dapat. Contoh itu tuan. Kita 3 jam menggalih mendidik anak 12.000 kali 3. Kalau 10.000 kali 3 30.000. 12.000 kali 3 36.000. Itulah salah satu contoh pembedaan saja. Makanya banyak orang-orang awak yang santai-santai mau apa yang keluar. Contoh Cik B.J. Habibie, pandai nyobai pesawat yang dipakai di orang Jerman, bukan di orang Indonesia. Saking menghargai orang Jerman itu terhadap pendidikan. Kalau orang Indonesia menghargai pendidikan, nanti jadi Pak. Yang B.J. Habibie kok abueklah pesawat di Indonesia, biarlah pesawat Indonesia go mengekspor pesawat ke luar negeri. Jadi orang kayu kadang orang sana dari segitu. Gara-gara apa? Pendidikan yang kuat tadi. Tetapi di orang awak banyak yang kurang sadar terhadap penghargaan terhadap pendidikan itu. Kemudian yang ketiga, dan itu yang terakhir, itulah dalam persoalan kelemahan dari segi ekonomi. Yang kini terjadi orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Solusinya dalam Islam lah jaleh. Baca contoh dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atu zakat, tunaikanlah salat, bayarlah zakat. Dirikan salat, bayar zakat kepada Allah. Tujuan zakat itu apa tu sekali Pak? Orang awak banyak lupa bahwa tujuan dari zakat itu adalah untuk mensejahterakan orang fakir miskin. Tapi yang Pak tahun kapatang pernah bersobok semua orang kaya, yang orang kaya go berzakat dalam 1 tahun 30 juta. Bersobok kan aja nya. Hanya tak mau bagi zakat pada senas betul. Tapi nyo membagi langsung. Bah kecil nyo membagi langsung tadi, nyo ambil amplop, nyo agak piti 100.000 surang tu nyo beli nasi. Nyo panggil masyarakat kamu salah yang nyo baik, yang nyo buat, nyo katakan ambo ko zakat kini 100.000 surang. Aji bagi orang 100.000 surang. Kiranya ada nak tepat sasaran. Bah betul, ada orang guna fakir miskin dah. Anak ketik gara-gara pembagian piti 100.000 tu mau anak ketik go baik. Kira anak tadi gua anak orang kaya, tu ndak tepat sasaran zakat tadi. Kemudian zakat gua ada dalam ajaran Islam. Yang zakat gua tumbuh suci dan berkah. Dia harapkan orang kininya menerima zakat, kok bisa tahun datangnya ndak menerima zakat, dari mana ini bagi zakat. Tetapi dia orang awak dia giat 100.000 surang. Dia giat 100.000 surang seharinya itu. Kalau dia giat zakat produktif banyak Pak. Zakat produktif tadi, kok dia giat bantuan gerobak dagangnya, atau dia giat bantuan modal usaha. Kok kambiang lah, kok onda VR lah, dia giat bantu itu tuh, bisa tak dia mencari duit untuk sampai ke hari-hari sesudah itu? Bisa. Tapi kalau dia giat zakat 100.000, hanya duit untuk seminggu siap tulis. Seminggu atau 2 minggu lah paling lama. Makanya dalam persoalan ekonomi, itulah salah satu cara untuk menaikkan taraf ekonomi di masyarakat, yaitu dengan namanya zakat tadi. Tetapi ketika orang kurang paham tentang persoalan zakat, yo zakat gua bahalo Ustaz. Masa yo ambil lo harta zakat? Memang itu dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Amil gua mengado hak zakatnya tapi tak sadar. Kalau sadar dia ambil juga naik. Zakat dia 1.000 dia ambil 1.000 dia ambil tadi, juga naik. Ada persentase tapi tak kadang. Tapi tujuan pertamanya kepada fakir dan miskin. Tapi kalau yang kini terjadi Pak, berapa bulan yang lalu lah, dari awal Januari sampai kini, orang yang sakit di RSUD Hanafiah itulah banyak tuh, lah beratus juta dibantu di Basnas. Yang orang magi zakat itu orang CPNS saja. Orang-orang kayu kadang nya membagi serang-serang saja. Tetapi yang masyarakat itu meminta zakat kama besok, meminta bantuan kama apa besok ya? Ke Basnas, tidak ke orang kayu kadang tadi. Adanya masalah dalam persoalan pendidikan, apa ini ke Basnas? Kurang dari segi PTT, apa ini ke Basnas? Atau orang kaya tadi, ada tak orang minta tadi ke orang kaya tadi? Malunya minta ke situ. Kalau Basnas memang lembaga ini memang itu je, apa yang minta ke Basnas.
Tapi orang bagi zakat ke Basnas tidak banyak, orang yang meminta banyak, apa acara kau bagi banyak kepada orang meminta tadi. Kamu pernah kasus Pak di Tanjung Alam, di mata PN nak buat kita orang. Tapi ada kasus cik yang anak bunuh diri, masalah pendidikan. Orang tuanya tidak bisa bagi pitih yang lele kira hutang dari soal SPP-nya di sekolah tadi gue banyak. Ujung-ujung dari situ sakit kepalanya bunuh dirinya. Dapat kasus yang mana itu? Kalau dalam persoalan itu yang terjadi di awal kini, yang terjadi pada masa yang akan datang. Lemah generasi-generasi yang akan datang. Salah satu faktor lemahnya, lemah dari segi ekonomi tadi. Makanya Bapak Ibu, mari kita sadari balik, takutlah kita meninggalkan generasi yang lemah. 3 generasi lemah secara umum tu. Lemah dari segi mental. Tak siapnya untuk dikritik, tak siap untuk menjadi pemimpin masa yang akan datang. Lemah dari segi pendidikan, sehingga orang negara lain lah maju, awak masih berkembang juga. Lemah dari segi ekonomi, alhasil orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Jangan sampai kita menitu supaya generasi kita masa yang akan mendatang menjadi generasi yang lebih baik. Itulah Bapak Ibu, dah lebih seminit. Ambo biasa ceramah 30 minit, kalau 31 minit kira. Sebelum kita agak kesimpulan lah kita agak sebelum kita tutup rasanya bagi Bapak Ibu, ada tak yang menjadi pertanyaan dari yang Ambo jadikan tadi? Yang ragu rasanya Bapak Ibu menjadi pertanyaan, bisalah. Kalau dapat menjawab langsung. Kalau tidak ada mungkin di lain buat itu. Ada apa? Bu? Pas. Pas. Jadi itulah yang bisa Ambo jadikan pada masa kini. Terlebih dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.